Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan sedikit perbedaan antara imigrasi dan emigrasi dalam hubungannya dengan perubahan frekuensi gen yang terjadi. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan proses migrasi masuk atau imigrasi dan bagaimana kejadian itu memengaruhi frekuensi gen. Sebetulnya um, imigrasi ini bisa dikembangkan dengan proses yang pemahaman yang konsep yang sama. Bagaimana emigrasi keluar memengaruhi frekuensi gen. Oke, jadi akan saya tunjukkan head to head antara imigrasi dan emigrasi. Di mana perbedaannya, di mana persamaannya. Oke, jadi kita pada pertemuan sebelumnya sudah memahami betul tentang imigrasi. Nah, imigrasi ini dimulai dari populasi natif tanpa migran. Disebutnya populasi natif tanpa migran, tidak ada migran di situ. Angka-angkanya masih menggunakan contoh yang sama, kemudian kita hitung frekuensi gennya. Dari data ini ketemu frekuensi gennya masing-masing A besar A kecilnya adalah 0,675 dan 0,325. Oke, kemudian ada populasi yang masuk. Nah, populasi ini disebut populasi migran. Imigran ya, lebih tepatnya lagi populasi imigran. Nah, bagaimana populasinya, komposisinya seperti ini. Ini contoh menggunakan angka yang sama dengan yang kemarin, yang sebelumnya. Hanya ada genotipa A kecil yang mengalami migrasi masuk atau imigrasi. Kalau hitung frekuensi gennya ketemu A besarnya adalah 0 dan A kecilnya 1 karena semuanya adalah A kecil. Nah, bagaimana proporsi migran ini terhadap populasi nanti setelah migran tersebut masuk? Jadi menghitung proporsi migran ini adalah rasio antara migran dengan populasi totalnya setelah migran masuk ke dalam populasi tersebut. Jadi setelah ada 15 ekor masuk, tadinya 100, totalnya menjadi 115. Oke, nah 115 ini komposisinya menjadi seperti ini. Nah, ini saya sebut atau kita sebut dengan populasi campuran, mixed population. Dengan penambahan migran di situ. Saya tuliskan plus migran di situ. Nah, menjadi seperti ini. Jumlahnya berbeda. Tadinya 100, sekarang menjadi 115. Tadinya A kecil-kecilnya 15, di sini 30. Yang lainnya sama. Nah, populasi migran itu adalah jumlah proporsi migran, maksud saya adalah proporsi dari migran, jumlah migran dibagi dengan populasi totalnya, populasi campuran. Jadi 15 per 115, ketemunya adalah 0,13. Nah, kemudian kita hitung frekuensi gen pada populasi campuran atau populasi natif yang sudah ditambah oleh populasi migran, yaitu populasi campuran yang warna kuning ini. Frekuensi gennya adalah ketemu 0,587 dan 0,413. Oke, nah ini sudah ketemu. Nah, kalau kita ingin melihat perubahan frekuensi gen setelah terjadi migrasi, maka mudah saja, yaitu frekuensi misalnya A besar adalah 0,587 setelah terjadi migrasi kan ini dikurangi dengan frekuensi gen sebelum migrasi. Nah, ketemunya adalah 0,587 dikurangi 0,675. Berarti ada terjadi penurunan. Masuk akal karena migrasi yang masuk adalah semuanya genotipanya A kecil. Jadi yang meningkat adalah frekuensi gen A kecil, sementara frekuensi gen A besarnya mengalami penurunan. Nah, rumus yang kemarin sudah disampaikan adalah seperti ini. P1 sama dengan MP sub M ditambah 1 minus MP sub O atau P sub 0. Dan untuk Q sama saja, tinggal substitusi P dengan Q. Nah, ketemunya 0,587. Nah, ini juga sama tadi. Ini adalah P1 adalah frekuensi gen A besar pada populasi setelah terjadi migrasi. Ya, ini berarti populasi campuran karena migrasinya adalah masuk. Jadi setelah terjadi migrasi masuk, maka populasinya adalah campuran antara native dengan
migran atau imigran. P1 ini adalah frekuensi populasi campuran setelah terjadi adanya imigrasi. Oke, sampai di sini sudah. Kemudian lanjut lagi, kita hitung perubahan frekuensi gennya. Perubahan frekuensi gen itu adalah menghitung frekuensi gen setelah terjadi migrasi dengan frekuensi gen sebelum terjadi migrasi. Nah, di sini frekuensi gen setelah terjadi migrasi adalah 0,587 ya. Sementara frekuensi gen sebelumnya adalah 0,675, berarti terjadi penurunan, yaitu turunnya adalah 0,088. Maka kalau P adalah turun 0,088, maka Q otomatis naik 0,88. Itu adalah imigrasi. Nah, kita kembangkan ke emigrasi, proses migrasi keluar. Nah, populasinya akan saya ilustrasikan dengan angka yang sama. Jadi saya punya populasi yang nanti ada calon yang melakukan migrasi. Saya sebutnya di sini populasi campuran karena nanti di situ akan ada migrasi yang keluar. Yaitu di sini yang akan keluar untuk memudahkan prinsip yang sama adalah sejumlah individu migran yang sama di sebelah kiri pada proses imigrasi. Nah, jadi saya memiliki populasi awalnya sama dengan di sini nih, sama dengan populasi campuran setelah migrasi pada proses imigrasi. Biar sama, biar mudah ya. Oke, jadi ini populasi sebelum terjadi migrasi pada kasus emigrasi ya. Nah, frekuensi gennya dihitung, kemudian setelah itu kita masuk ke populasi migrannya, migran keluar, ya di sini migran keluar, ini migran masuk, ini migran keluar. Jadi nanti dari sini akan ada 15 ekor A kecil keluar. Nah, sehingga nanti akan menjadi komposisinya berubah kan setelah terjadi emigrasi. Nah, oke, kita hitung frekuensi gennya tadi sudah ketemu sama. Kita lompat ke bawah dulu. Nah, ini. Nah, ini adalah populasi setelah terjadi migrasi keluar atau populasi tanpa migran. Nah, ini sudah sama dengan populasi natif di sini karena campurannya sama dengan yang campuran di sini, maka keluar migran yang sama, maka akan menjadi sama, ya kan? Nah, nanti kita bisa lihat prosesnya. Oke, ketemu, kemudian kita hitung frekuensi gennya, sama. Prosesnya sama menghitung frekuensi gen pada konsep sebelumnya. Oke, jadi saya ulang lagi, emigrasi. Saya memiliki populasi awal, ini populasi awal kita, ya, sebelum terjadi migrasi. Ini adalah migran keluar. Dari sini, populasi yang kuning ini, keluar sebanyak 15 ekor pada genotipa A kecil. Maka kemudian menjadi populasi baru. Populasi baru tanpa migran. Ya, populasi baru tanpa migran. Jadi yang atas ini adalah populasi awal. Di sini tanpa migran, kemudian ada migran masuk. Di sini populasi awal, kemudian keluar. Ada migran keluar. Sehingga berkurang dari 115 menjadi 100. Di sini 100 ditambah 15 menjadi 115. Nah, kemudian kita hitung frekuensi gennya setelah terjadi migrasi. Berarti kan pada populasi ini nih, pada populasi setelah terjadi migrasi keluar. Ini populasi sebelum adanya migrasi keluar, ini adalah frekuensi gen sebelum terjadi migrasi. Nah, oke. Ini rumus yang sebelumnya, saya pindah ke sini, P1 sama dengan M P sub M ditambah 1 minus M kali P sub 0. Nah, kemudian saya susun ulang persamaannya. Jadi yang baris kedua persamaan ini adalah, ini saya kalikan 1 minus M kali P0 ini menjadi P0 minus MP0 atau O ya. Ini hanya bagian yang sebelah kanan plus ini saya susun ulang menjadi seperti ini. Menjadi P0 minus MP sub 0. Nah, kemudian saya dekatkan, saya susun ulang lagi
MP sub M ini saya dekatkan dengan MP sub 0. Nah, ini di sini. P sub 0-nya saya geser sebelah kiri di sini. Sehingga rumusnya menjadi P1 sama dengan P0 plus MPM minus MP0. Jadi ini tidak ada yang berubah, hanya saya susun ulang saja supaya jelas. Nah, kemudian yang terakhir yang panjang plus MPM minus MP0 ini kita keluarkan M-nya. Kemudian di dalam kurungnya adalah P sub M minus P sub 0. Ini masih sama saja, tidak ada yang berubah. Hanya saya susun ulang. Nah, kemudian karena ini adalah kalau dalam konteks yang imigrasi adalah populasi native, ya, maka kemudian kita di sini adalah menggunakan notasinya P0, P sub 0. Maka P sub 0 ini sama dengan P1 dikurangi M dalam kurung P sub M minus P sub 0. Jadi ini lebih bisa difahami kalau terjadi migrasi keluar, itu populasi yang akan nanti sebagian mengalami migrasi keluar, emigrasi, ini nanti frekuensinya akan mendapat pengurangan sebesar ini, yang minus ini. Nah, sementara kalau yang baris di atasnya, kalau populasinya adalah mengalami atau penambahan migrasi masuk, yaitu maka populasi campurannya dia ada frekuensi gennya mengalami penambahan, yaitu M kali P sub M minus P sub 0. Nah, ini mungkin lebih bisa dipahami kalau kita sedang membahas kasus imigrasi, berarti adalah kita menggunakan P1 sama dengan P0 ditambah M P sub M minus P sub 0, rumus yang ini. Jadi ini saya kopikan, maaf, ini. Nah, ini saya masukkan ke sini nih. Nah, ini kalau migrasi masuk. Nah, kalau migrasi keluar kita menghitungnya adalah P0 ini supaya lebih mudah. Nah, oke, ini angka-angkanya sama. Bagaimana kalau kita lihat misalnya ya, misalnya populasinya yang masuk migrannya ada komposisinya berubah. Misalnya seperti ini. Nah, terjadi ini masih sama, migrannya berubah, maka frekuensi gennya berubah. Kemudian setelah terjadi imigrasi, dia akan berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Turun dari 0,675 menjadi 0,596, turun 0,079. Nah, Q-nya akan naik sebesar yang sama. Nah, bagaimana kalau terjadi proses migrasi keluar? Sama tadi ini. Ini populasi yang nanti akan ada sebagian mengalami migrasi, yaitu sebesar migran di sini, yaitu sama di sini saya tulis. Nah, maka kemudian kita lihat populasi awalnya adalah ini tanpa migran 0,596 untuk frekuensi gen besarnya, kemudian setelah terjadi migrasi keluar akan menjadi 0,675. Nah, di dalam proses emigrasi ini untuk delta Q-nya atau delta P-nya adalah karena delta P atau delta Q itu adalah frekuensi gen setelah terjadi migrasi, baik emigrasi maupun imigrasi, dikurangi dengan frekuensi gen awalnya sebelum terjadi. Nah, kalau di sini adalah frekuensi gen native dikurangi campuran, kemudian kalau di sini adalah sebaliknya, yaitu frekuensi, karena ini adalah populasi awalnya, frekuensi gen awal, yaitu yang ada calon migrannya, dikurangi dengan frekuensi gen setelah terjadi migrasi, yaitu tanpa migran. Nah, ketemunya adalah karena 0,596 menjadi 0,675, maka terjadi penaikan frekuensi gen A besar atau P, 0,079. Maka Q-nya otomatis dia akan turun dengan unit yang sama. Jadi ini, supaya lebih jelas, yang kanan ini frekuensi gen setelah terjadi migrasi, yaitu menggunakan P1. Jadi awal P0 ada penambahan akibat dari migrasi masuk. Nah, kalau terjadi emigrasi, maka P0 ini, P1 itu yang campuran ada calon migran, dia akan mendapat pengurangan sebesar koefisien ini.
dari ada faktor migran dan frekuensi gen migran dan frekuensi gen yang tanpa migran. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan problem atau masalah tentang emigrasi. Oke, sampai berjumpa kembali pada video yang lainnya. Terima kasih.